Allah sama sih. Oh, agak beda. Ya aku tak pinjem mawon. Nyimake lintune nggih. Nah. Ya melahirkan. Bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2. Melahirkan. A. Masa kehamilan. Minimal masa hamil adalah 6 bulan lebih sedikit atau waktu jima dan melahirkan. Masa itu terhitung mulai waktu yang mungkin digunakan suami istri bersetubuh setelah akad nikah. Sedangkan pada umumnya masa hamil adalah 9 bulan dan paling lamanya adalah 4 tahun. Sehingga jika ada bayi yang lahir setelah masa 6 bulan lebih sedikit setelah pernikahan, maka nasabnya ikut kepada suami. Demikian pula jika lahir sebelum 4 tahun dari masa cerai atau wafat. Hal ini terhitung dari masa mungkinnya hamil atau wafat. Berbeda jika lahir sebelum masa 6 bulan setelah pernikahan atau setelah 4 tahun dari perceraian atau wafat, maka nasabnya tidak ikut kepada suami. Bulan yang dijadikan ukuran minimal dan umumnya masa hamil adalah 30 hari. Tidak memakai bulan penanggalan hijriah. Sedangkan bulan yang dijadikan ukuran maksimalnya masa hamil adalah bulan penanggalan hijriah. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. B. Aborsi atau pengguguran bayi. Aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan 120 hari atau setelah ditiup nyaru, hukumnya haram. Sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum kandungan berusia 120 hari, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Ibnu Hajar, pendapat yang kuat hukumnya haram, sedangkan menurut Imam Ar-Romli hukumnya tidak haram. Perincian ini berlaku apabila tidak ada larangan dari pemerintah. Apabila ada larangan, maka hukumnya haram secara mutlak. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Dia penggunaan alat kontrasepsi. Menggunakan alat kontrasepsi baik berupa pil, obat, suntik, atau spiral hukumnya adalah sebagai berikut. A. Apabila penggunaan alat itu bisa menyebabkan tidak bisa hamil selamanya, maka hukumnya haram. B. Apabila penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan dan tidak ada uzur, maka hukumnya makruh. C. Apabila penggunaan alat itu untuk memperpanjang jarak kehamilan dan dilatar belakangi oleh adanya uzur, seperti demi kemaslahatan merawat anak, khawatir terlantarnya anak, dan lain-lain, maka hukumnya tidak makruh. D. Bayi kembar. Dua bayi dihukumi kembar jika jarak antara bayi pertama dan kedua kurang dari minimal masa hamil, yaitu 6 bulan lebih sedikit. Sedangkan jika jaraknya genap 6 bulan lebih sedikit atau melebihi masa tersebut, maka tidak dinamakan bayi kembar. Pun kentos. Bismillahirrahmanirrahim. E. Kesunahan saat kelahiran bayi. Beberapa hal yang disunahkan setelah bayi lahir antara lain: A. Sebelum dimandikan, sunnah dibacakan adzan pada telinga sebelah kanan dan dibacakan iqamah pada telinga sebelah kiri. Bila hal ini dilakukan, insya Allah anak tidak akan diganggu oleh syaitan. Dan supaya pelajaran tauhid menjadi suara pertama kali yang masuk ke telinganya. Di samping juga untuk mengikuti sunnah Rasul ketika beliau membacakan adzan pada telinga Sayyid Hasan saat dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. B. Dibacakan doa Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim pada telinga sebelah kanan. C. Dibacakan surat Al-Ikhlas pada telinga sebelah kanan. D. Dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar pada telinga sebelah kanan agar Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya tidak ditakdirkan berbuat zina. E. Diolesi dengan kurma atau Jawa Cetai. dicetai. Caranya, kurma dikunyah terlebih dulu, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi dengan menggosokkannya pada bagian langit-langit mulut, sehingga ada sebagian kurma yang tertelan. Kalau tidak ada kurma, maka bisa dengan makanan yang manis dan tidak dimasak dengan api.
Seyogianya dicarikan orang yang soleh agar si bayi mendapat barokah dengan menelan mudanya. F. Diakikahi dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Persyaratan kambing yang digunakan akikah sama dengan kambing untuk kurban, dan hal ini dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. G. Diberi nama yang baik pada hari ke-7 kelahirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, yang artinya sesungguhnya di hari kiamat kamu sekalian akan dipanggil dengan nama-nama kamu sekalian dan nama-nama bapak kamu sekalian, maka buatlah nama yang baik bagi kamu sekalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun nama yang paling baik adalah Abdullah, lalu Abdurrahman, kemudian Abdu yang dirangkai dengan salah satu asma-asma Allah, seperti Abdul Mu'id, Abdul Qayyum, Abdul Razak, dan lain-lain. Kemudian Muhammad dan selanjutnya Ahmad. H. Mencukur keseluruhan rambut bayi pada hari ke-7 kelahirannya dan setelah diakikahi. Kemudian disunahkan bersedekah emas atau perak seberat rambut yang dicukur atau dengan nilai krusnya. Kaidah 1. Nggak usah baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melahirkan. Masa kehamilan, minimal masa hamil adalah 6 bulan. Yang belakang dengar ya. Ini masa hamil 6 bulan lebih sedikit waktu jima. Masa itu terhitung mulai waktu yang mungkin digunakan suami istri bersetubuh. Sedangkan pada umumnya masa hamil adalah 9 bulan, paling lama dalam 4 tahun. Siapa 4 tahun? Imam Syafi'i. Sehingga jika bayi yang lahir setelah masa 6 bulan lebih sedikit setelah pernikahan, maka nasabnya ikut kepada suami. Demikian pula jika lahir sebelum 4 tahun dari masa cerai atau wafat. Hal ini terhitung dari masa mungkin hamil atau wafat. Berbeda jika lahir sebelum masa 6 bulan setelah pernikahan atau setelah 4 tahun dari perceraian atau wafat, maka nasab tidak ikut suami. Jadi gini, minimal hamil itu 6 bulan. Jadi kok ada orang lahiran sebelum 6 bulan, itu apa? Gak mungkin. Prematur itu minimal 6 bulan. Hamil di luar nikah. Itu kalau bayinya normal. Hamil di luar nikah. Kalau ada bayi kok di bawah 6 bulan lahirnya, itu tidak mungkin dibilang prematur. Prematur itu 6 bulan. Itu kemudian nasabnya ke siapa? Nasabnya gak bisa ke bapaknya, tapi ke ibunya. Kalau nanti ke bapaknya itu maka boleh. Karena dia dengan bapaknya aja bukan mahram. Dia dengan bapaknya itu bukan mahram. Dinikah juga boleh. Agar tapi hukumnya makruh karena masih terlalu dekat. Nah, terus gimana maksudnya? Jadi misalkan gini, ada bapak ibu, namanya Jono sama Joni, punya anak namanya Jenny, nikahnya Januari, tapi lahirannya bulan Juni. Jono, Jini, dia anak Jenny. Jono, Jini, Jenny. Lahirnya bulan Juni. Lahir bulan Juni itu berapa bulan? 5, 6, Berapa 6? 5. Tergantung nikahnya kapan.
Tanggal piro? Wes intinya katakanlah 5 bulan. Maka kalau Jenny ini lahir, itu nggak bisa Jenny binti Jono. Itu nggak bisa. Itu bintinya nanti binti Jenny. Kok katakanlah dia tetap ditulis bintinya binti Jono, itu nanti makanya ada katakanlah bukan, ada yang bilang gini, orang yang kok hamil di luar nikah, orang yang hasil zina itu akan zina 7 turunan. Maksudnya 7 turunan apa? Gini, bukan berarti nanti Jini terus zina, bukan gitu. Jadi gini, kok kalau Jini itu tetap pakai binnya bin Jono, itu kan berarti nggak boleh. Harusnya binti Jini. Kok tetap binti Jono? Jenny nikah sama Pak Ijo. Qabil tuh nikah watas wijah bimani matkur alan. Jenny binti Jono. Gak sah. Karena harusnya Jenny ini bintinya Jini bukan Jono. Akhirnya nikahnya tidak sah. Lah nikahnya tidak sah, Jenny gawe karo Pak Ijo. Nikahnya ora sah. Zina enggak? Zina. Anaknya? Zina. Anak zina. Anak zina. Ya kalau dia tidak dibenarin, ya kayak gitu terus. Itu yang dinamakan zina 7 turunan. Kecuali kalau misalkan si Jenny ini paham kalau dia itu anak zina. Akhirnya dia itu nikahnya karena nggak mau malu. Dia nikahnya di KUA. Nikahnya di KUA. Ben nggak akeh sing krungu nek bintine binti mbokne. Itu malah sah nikahnya. Jadi harus hati-hati. Makanya sekarang pun ya, persyaratan nikah untuk anak perempuan pertama itu yang diminta juga surat nikah orang tuanya. Ya agar apa? Untuk meneliti ini anak lahir kapan. Pas enggak. Karena enggak bisa kok binti orang tuanya, enggak bisa. Walinya wali hakim. Enggak bisa, walinya bapaknya enggak bisa. Kalau ada yang sampai pakai wali bapaknya, nikahnya enggak sah. Nanti jadinya akan zina. Misalkan atau gini, Siti berbuat enak-enak sama A, itulah Adul, karepmu sama Adul. Kemudian dia ini ada 2 pendapat ya aslinya. Cuman kalau saya pakai pendapat guru saya. Ini tapi ada khilaf. Jadi kalau kamu menemukan, loh tapi kalau kata ini boleh gimana, itu enggak apa-apa. Ini ada khilaf. Kalau saya pakai pendapat guru saya. Kalau Siti ini sudah buat sama Adul, terus udah hamil, sebelum nikah udah jelas dia hamil. Terus dia nikahnya sama misalkan sama Adul wes ya. Itu tetap anak itu dihitung anak zina. Meskipun lahirnya di atas 6 bulan. Karena jelas dia sudah dari sebelum nikah dia sudah hamil. Tapi kalau pendapat yang kedua bilangnya meskipun itu Adul yang menghamili, tapi kok lahirnya di atas 6 bulan tetap boleh binti Adul. Tapi kalau kata guru saya, kalau udah jelas dari sebelum nikah itu sudah hamil, maka tetap gak bisa dijatuhkan ke ayah biologisnya. Karena emang itu udah kecelakaan. Paham? Beda lagi misalkan Siti buat sama Adul, belum tes pack, belum tahu hamil apa enggak, dia nikah sama Bedul, Adul Bedul, terus buat lagi sama Bedul. Ternyata Siti ini hamil lahirnya normal 6 bulan lebih.
Meskipun kalau di tes DNA anaknya ini kok hasilnya sama si Adul, tapi tetap dia bisa bintinya ke Bedul. Tetap bisa meskipun DNA-nya ke Adul. Karena lahirnya di atas 6 bulan dan dia belum jelas udah hamil atau belum. Belum tahu spermanya siapa yang udah jadi. Itu boleh bintinya ke Bedul. Tidak bisa ke Adul meskipun nanti tes DNA jadinya ke Adul. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada di sekitar kita kok hal seperti itu, belum 5 bulan kok udah lahiran, itu dipatut pertanyakan. Lah, kok kadang soalnya ada Mbak saya sering mendengar teman-teman saya tanya itu kayak ada sekitar mereka. Dia tahu kalau itu anak hamil di luar nikah, tapi tetap maunya pakai binti bapaknya. Lah itu. Kalau dia malu harusnya KUA atau pakainya walinya wali hakim. Wali hakim itu gimana? Nanti KUA sendiri yang ngatur. Ada sendiri urusannya sama KUA. Tapi tetap gak boleh binti bapaknya. Dia nyentuh bapak batal loh, nggak mahram, nggak boleh dinikah. Paham? Nah, aborsi, pengguguran bayi. Aborsi dilakukan setelah usia kandungan 20 hari atau setelah dititipnya roh atau 4 bulan, hukumnya haram. Misalkan aborsi dilakukan sebelum kandungan berusia 120 hari, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Hajar, hukumnya haram. Menurut Imam Robni gak apa-apa. Nah, jadi kalau aborsi itu kalau udah di atas 4 bulan itu haram hukumnya. Meskipun dengan alasan di USG ternyata anaknya cacat. Katakanlah anak ini terlahir maaf gak punya kuping atau bagaimana. Akhirnya ibunya gak mau menanggung. Ibunya akhirnya menggugurkan, itu nggak bisa buat alasan, tetap haram. Lah anak dari siapa? Allah. Udah 4 bulan, udah jadi anak loh. 4 bulan tuh udah ditiupkan, terus sama aja kita membunuh anak manusia. Kecuali kalau yang benar, tapi ini pendapatnya pun pendapat yang harus banyak pertimbangan. Di atas 4 bulan, ternyata kalau diteruskan anak ini nggak bisa hidup, mati. Kadang ada kayak gitu ya. Dan itu harus sudah pendapat ahli. Atau anak ini kalau dilahirkan salah satunya meninggal, tapi itu sudah pendapat ahli. Udah benar-benar dokter yang ngomong, itu baru boleh. Tapi itu juga dengan syarat harus mengancam nyawa. Kalau enggak, ya enggak boleh. Tapi kalau aborsinya sebelum 120 hari, maka diperinci. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang haram. Kalau anaknya karena kecelakaan, karena zina, tetap haram. Tidak boleh. Itu. Paham? Ya nek mamane kok ngono lah kepenak to. Zina wae kok digugurno sebelum 4 bulan. Itu enggak boleh. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi atau KB, hukumnya sebagai berikut. Apabila penggunaan alat itu bisa menyebabkan tidak bisa hamil selamanya, maka haram. Disterilkan, haram. Wong kok KB men steril, dia tidak bisa punya anak, maka haram. Ya karena berarti dia menolak rezeki dari Allah. Apabila penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan, tidak ada udzur, maka makruh. Ya aku pengen ono jarak wae ben anakku ora sundulen. Itu makruh. Makruh. Kemudian jika ada udzur seperti khawatir anaknya gak iso ngopeni, misalkan emang nek ben taun kok ndak kangelan,
gak tega nyape, itu maka diperbolehkan untuk KB. Cuman Mbak, sampean ke anak pondok, pemenang anak sing anak kiai. Sojok KB wis lestarikan akeno umatnya Kanjeng Nabi. Lah KB ku anak maling. Gak apa-apa anak maling KB. Lek gak ada aja terus gak usah KB. Los sak dapetnya. Jika imben tahun siji yo gak apa-apa. Usia pernikahan 20 tahun anak 20 gak apa-apa. Gas. Ya mau pakai iso. Terus bayi kembar. Kapan anak dinamakan bayi kembar? Anak dinamakan bayi kembar itu ketika lahirnya sebelum 6 bulan. Jaraknya. Jadi misalkan ada si A sama si B. Si A ini lahir bulan April. Ternyata si B lahir bulan Oktober. Itu berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oh, pas 6 bulan ya. 6 bulan lebih sedikit. 6 bulan lebih sedikit. Berarti kan 6 bulan masih toh. Berarti itu masih dikatakan kembar. Tapi kalau lahirnya bulan Desember, wes enggak. Itu ada anak kedua. Sundulan. Tuh. Tapi kalau itu masih kembar. Saya ada anak kembar di sini. Tidak ada. Tahun kemarin banyak itu. 2 orang kalau nggak salah. Yang kembar. Tak tanyain berapa tahun kamu KCE. Jadi kalau anak kembar seperti itu. Kemudian kesunahan saat kelahiran bayi. Apa aja yang disunahkan saat kelahirannya bayi? Sebelum dimandikan, suruh dibacakan adzan pada telinga sebelah kanan. Ki ilmu Mbak. Ilmu meskipun orang dua anak. Sebelum dimandikan, sebelum mandiin bayi, dibacakan adzan pada telinga sebelah kanan, bacakan iqamah pada kiri. Ini pas habis lahir, ya kan? Nah. Kemudian dibacakan doa inna wa'idhuha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim pada telinga sebelah kanan. Dibacakan surat Al-Ikhlas pada telinga sebelah kanan. Jadi nek anaknya nek iso sering-sering diwacani kayak turun-turun tangi sebelah kanan Al-Ikhlas, Al-Qadr, kalau Al-Qadr biar anaknya terhindar dari zina, dibaca no turun yo, dibaca ke tilawas, telke, nek sesuatu dong, baca ke cerita nabi-nabi, itu gak apa-apa meskipun dorong patek paham, kok yang ngomong dewe kok cacili, itu nyantol loh aslinya. Anak itu nyantol dari kecil, diwacak-wacak no, kemudian dicetaki ini kenapa? Dimintakan barokah ke orang alim. Jadi misalkan kamu punya anak, kamu ke orang alim yang dicetaki. Orang alimnya itu kamu juga membawa kurma, biasanya kurma, enggak madu. Biasanya dikunyarian kali tiang alime, akan seketik diolesin ke mulutnya. Biar sari-sarinya ada yang ketelan ke dalam, biar dapat barokahnya orang alim atau madu, biasanya ngoten. Dibawa kalau ada orang alim yang dicetaki ngoten. Teniku. Kemudian diakikai, kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Persyaratan bayi untuk akikah sama dengan bayi untuk kurban. Biasanya pada hari ke-7. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata di sini di bawahnya itu ada pendapat yang mengatakan boleh berakikah dengan, kalau untuk orang fakir buat akikah itu diperbolehkan akikah dengan hewan semampunya seperti ayam. Tapi itu yang belum terfakir.
Kalau yang nggak fakir ya tetap pakai kambing. Dan kapan akikoh itu bukan cuma bisa 7 hari sih. Yang penting sebelum anaknya balik. Sebelum anak balik. Ketika anak sudah balik, maka kesunahannya itu tidak ditanggungkan kepada orang tua lagi, tapi ke diri sendiri. Misalkan kalian di sini ada di antara kalian yang dulu orang tuanya belum ngakikoin kalian. Pak, kula lagi ngakikoi dereng. Burung tuh. Maka orang tua kalian sudah tidak wajib mengakikoi. Bukan wajib ya, akikoi itu sunnah. Tidak sunnah lagi diakikoi. Kalau orang tua kalian mengakikoi sudah tidak mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalian mengakikoi diri sendiri. Kalian punya uang, akikoi diri sendiri. Sunnahnya sudah ke kalian. Nonton. Itu untuk yang dulu belum diakikoi. Ingat, akikoi itu sunnah, bukan wajib. Jadi semisal kok ada pertanyaan, sering banget ada pertanyaan, kalau belum akikoi boleh nggak kurban? Boleh. Akikoi dulu apa kurban dulu? Tergantung waktunya kapan. Kamu punya uangnya kapan? Kamu punya uangnya bulan haji, ya mending kurban dulu. Kalau punya akikohnya bukan bulan haji, ya buat akikoh dulu. Jadi kalau ada di antara kalian belum akikoh, ya udah bukan orang tuanya yang nanggung, tapi diri kalian sendiri. Sampai balik pokoknya. Paham? Terus diberi nama yang baik. Kayak jenenge sing apik mbak anake. Sampeyan anak pondokan apalagi paling apik-apik jeneng kuwi tafaulan wae. Tabarukan sama orang-orang alim. Kali Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi wis ora usah gawe dhewe. Apa Alexandria sapa ngono ya kan. Stefania sapa ngono. Wangel-angel dipegonke angel. Kaya ana kula mulang satu aliyah bocah jenenge Excel. Tak ledek. Kowe nek ditulis pegon piye, Mas? Excel. Nganggo hamzah, kaf, sin, ya lam ngono, Excel ngono. Padahal tulisan gedrike cuman AXL. Apa piye macane Axel? Akel. Ojo aneh-aneh karena kita kelak akan dipanggil dengan nama kita. Dan nama itu juga bisa mensyafaati, Mbak. Bisa mensyafaati. Misalkan besok di akhirat kita ditanyai, kamu punya amal apa? Ternyata nggak punya amal apa-apa. Kebaikan apa yang kamu lakukan? Tidak ada kebaikan. Pernah berkumpul dengan orang alim atau tidak? Tidak pernah berkumpul dengan orang alim. Pernah punya teman orang alim atau tidak? Tidak punya teman orang alim. Namamu namanya orang alim tidak? Gila lah namanya orang alim. Bisa nyafaati jenengku. Jenenge bukan nama orang alim. Jal jeneng bapaknya jenenge wong alim itu. Jeneng bapaknya jenenge wong alim. Nyafaati. Mulane, lah nek jenenge gawe, njaluk syafaate sapa? Njaluk syafaate sapa? Kalian ini anak pondok, punya ilmu. Besok kalau punya anak, ojo gawe-gawe jeneng wis. Mendingan tabarukan. Apik maneh, sowanke mong kiai, mong ulama, kula nyuwun diparingi asma. Tafaulan tabarukan banyak keluarga Kanjeng Nabi. Aisyah, Zainab, Nafisah, Fatimah, Ruqayyah. Baru ntar belakang ini ditambah bener apa-apa. Misalkan Zainab ditambah siapa? Zainab Hasinah Hasanah, misalkan Fatimah Wardah, mungkin seneng baik. Mungkin seneng baik bunga mawar. Cepet yang ada nama Fatimahnya, tafaulan sama Sayyidah Fatimah Al-Wardah misalkan.
Seperti ada nama tafaulannya. Fatimah, Nafisa, Aisyah, Zahra kan nama julukannya Sayyidah Fatimah. Kemudian kayak ulama-ulama perempuan mungkin Sayyidah Robiah Adawiyah. Ulama perempuan ngono. Terus kayak Sayyidah Muti'ah. Terus Maryam, Asia, banyak nama-nama ulama alim. Laki-laki Abdurrahman, Abdullah, Umar, Usman, Ali, Hasan, Husain, banyak kan? Banyak. Gak kurang stok jeneng ge. Ora sama umat-umat ngesuk anakku jenenge sapa ya mahir. Wah pokoke sing keren, sing wong-wong ki ora ana sing madani. Buasane nang akhirat anake diculuk malaikat bingung sira sing nang syafaati sapa. Google. Bingung, Mbah Google. Ku dipikir ngono iku. Ngoten. Duh. Terus mencukur keseluruhan rambut bayi pada hari ke-7 kelahirannya, babaran lah. Babaran kemudian ditimbang. Ditimbang kemudian berikan jadikan sedekah, ditimbang emas piro. Terus jadikan sedekah ngoten niku. Nah, faedah-faedah baca sendiri. Wallahualam bishawab. Besok nifas. Ini hitung-hitungan lagi besok. Hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan ya kula kudu gasi. Soalnya mikir ya dan lama. Mikir dan lama. Ya, hitung-hitungan. Ini belum bagian mustahadoh. Bisa ditanyakan? Ya. Aborsi. Kenapa? Hah? Oh, boleh jadikan ukuran hamil ya. Minimal umum adalah sampai 30 hari tidak memakai bulan penanggalan. Biasanya gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Maksudnya 30 hari itu gini. Usia kehamilan kalau 4 bulan berarti ya 30 kali 4 berapa? 120 hari. Jadi usia kehamilan itu genap 30 hari. Bukan mengikuti bulan penanggalan. Bulan penanggalan kan ada 29, 30, 31. Kalau Masehi, kalau Hijriah pakainya ada yang 28, 29. Iya kan? 30. Jadi bukan menurut bulan Maret aku misalkan kalau itu hamil jangan pakai Masehi Mbak, pakainya Hijriah. Misalkan Ramadannya adalah 29 hari. Berarti usia kandunganku 29 katakanlah dari 1 Ramadan. Terus awal 30 hari, berarti usia kandunganku 59. Enggak ada perhitungan kayak gitu. Semuanya pokoknya perhitungan hamil tetap genap 30 hari. Cara hitungnya ngoten. Paham? Nah.
Ada pertanyaan lagi? Nggih? Yang sedekah emas itu harus sama apa boleh lebih? Bersedekah dari itunya yang ditimbang. Lebih malah alhamdulillah. Yang penting jangan kurang. Sedekah ya lebih malah alhamdulillah. Yang penting ojo kurang. Sedekah rambutnya 0,5 gram. Terus emasnya dibeliin yang 0, atau dibeliin 1 gram sekalian. Enggak apa-apa. Sedekah akeh ku gak ono sing larang. Mosok nggih nyokoke klambi anak sing luarang-luarang iso nggih sedekah fakir miskin. Gak iso. Lebih enggak apa-apa, yang penting jangan kurang. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada tangan lagi? Yang di sini? Yang belakang? Tidak ada. Kita baca di sini ada tidak? Ada nggak ya pertanyaan dari sini yang bisa diituin? Ngapunten pernah baca kalau hamil di luar nikah terus menikah, usia kandungan kurang dari 6 bulan terus berhubungan lagi, apakah benar bisa binti ayah biologisnya? Nggak bisa. Lah kok penak teman? Usia kandungan kan hamil di luar nikah. Udah hamil di luar nikah, usia kandungan kurang dari 6 bulan. Udah 6 bulan, kurang dari 6 bulan terus berhubungan lagi, apakah benar bisa binti ayah biologisnya? Enggak bisa. Kurang dari 6 bulan kecuali enggak tahu, enggak kecuali. Walaupun nanti kalau mau ikut pendapat yang tadi, kan ada 2 pendapat tadi saya bilang. Kalau pendapat yang guru saya namanya itu sudah hamil ya sudah nggak bisa ke ayahnya meskipun lahirnya lebih dari 6 bulan. Ya namanya sudah zina itu sebagai bentuk hukumannya. Tapi kalau buat pendapat yang kedua itu kan misalkan dia itu hamil 3 bulan, 2 bulan lah, 2 bulan. Kemudian dia nikah, berhubungan lagi. Terus lahirnya 7 bulan pernikahan. Otomatis kan aslinya 9 bulan kan. Wes nyicil soalnya. Wes DP 2 bulan. Itu kalau kata pendapat yang satunya itu bisa ke suaminya, bukan ayah biologisnya, tapi suaminya. Ya bu suaminya sopo? Bu suaminya itu yang ngambilin atau bukan? Pokoknya bisa ke suaminya. Itu benar pendapat satunya, tapi saya tidak memakai itu. Ya nek wis disentuh, nek ternyata nggak disentuh sama sekali. Kok ngerti-ngerti binti bojone lah penak temen. Metenge karo sapa, gawene karo sapa? Bintine karo bojone. Agak orang-orang ora melu gawe melu ngomong. Enggak bisa ngoten niku. Tuh. Kemudian amalan supaya punya bayi perempuan sih, mbak tak gawe rong gawe. Ya amalan supaya punya bayi perempuan, saya tak gawe sih. Ada kok di buku kitab di Uyunnya ada, dibaca aja. Ada kan? Faedah-faedahnya. Kalau pengen anak laki-laki seperti ini,
anak perempuan seperti ini. Tumbas kita apa Mbak? Unjul masak Ilinisa. Tumbas. Tuh. Kemudian ada lagi nggak ya saya ngerotok nyeleneh mana? Udah tidak ada pertanyaan kayaknya. Ya. Kalau aborsi itu gimana? Wah, ini pendatang baru ini. Ya mau sih jelas gitu. Lah iya. Lah kok aborsi gimana? Kalau aborsi gimana? Tadi ketentuannya gimana? Aborsi itu jika di bawah 120 hari maka ada dua pendapat. Ada yang memperbolehkan menurut Ibnu Hajar kalau nggak salah, menurut Imam Romli boleh. Nggih ngoten. Kalau supe, nggih. Kalau di atas 120 hari mutlak haram. Meskipun nanti ada madorotnya, misalkan salah satu nyawa tertolong atau tidak, itu tetap harus menurut pendapat ahli. Dan itu memang benar-benar harus seperti itu, bukan ada opsi lain. Kalau ada opsi lain ya tidak boleh. Apakah bisa anak di luar nikah punya bapak? Bapaknya siapa ya? Siapa sih kalau berarti bapaknya? Gak bisa Mbak. Dia tidak punya bapak, bintinya ke ibunya. Ya kalau ibunya itu menikah dengan laki-laki, itu bapaknya, tapi tidak bisa menjadi walinya. Ya kan berarti teman jadi bapak ngoten to, masa arep diaku wong liya gak mungkin. Bapak, tapi bukan walinya, bahkan bukan mahramnya. Gitu. Ayah tiri lah, ayah tiri. Jadinya. Itulah kenapa kesalahannya sing salah wong tua, sing nanggung anake. Makanya semoga kita semua terhindar dari dosa zina. Eman-eman, hati-hati, ojo sampai terjerumus ngoniku. Karena yang nanggung bukan pelakunya, tetapi korbannya adalah anaknya. Anak gak salah apa-apa, jadi korban. Ngono iku. Tapi kalau tadi pertanyaan punya bapak enggak, ya punya. Bapaknya sapa ya bojone mamakne. Tapi waline sapa? Ya waline ibuke. Enggak bisa wali bapake. Ngoten. Dah. Dah. Di kitab apa yang menjelaskan istiadah tetap kodok puasa? Mbak pikir dewe. Loh, istiadah tidak kodok puasa loh. Iya kan? Orang istiadah, apakah kodok puasa? Katakanlah kalian sekarang istiadah. Kalian memakai pendapat Imam Hanafi yang hanya pakai pembalut, tidak disumpel. Kalian puasa. Istidahnya nggak bancer, jadi kalian kuat puasa, mboten lemes, ngoten lah. Besok kalian ngodok nggak? Nggak usah, sah puasanya. Ngopo ngodok? Kangelen. Ya mindo gaweni.
Kalau misalkan ditanyakan mana dalilnya yang mengatakan istiadah itu tidak kodok puasa, saya kembalikan mana dalilnya yang mengatakan istiadah itu kodok puasa. Karena tidak ada yang mengatakan dalil bahwa istiadah itu kodok puasa, berarti istiadah tidak kodok puasa. Orang-orang kalau mengembalikan, lonti dalilnya istiadah ora kodok puasa. Istiadah ora kodok puasa, balekno. Lah andi dalile istiadah kuwi kodok poso. Ya karena tidak ada, maka istiadah itu tidak kodok puasa. Gitu. Terus kemudian ayat tiri itu bukan mahram meskipun sudah ngumpuli. Tergantung kasusnya seperti apa. Nek kasusnya kayak Ahmad Dhani duwe anak Al, katakanlah Mulan aja sing ketok wae. Sing aku ora ngerti anake Mulan Jamila soalnya jenenge sapa. Anang Hermansyah. Anang bojone karo Ashanti yo. Perawan. Sapa ya sing duwe anak? Aku ora ngerti jenenge anake ora emos. Wes lah. Stephen. Karepe wes. Kene wes. Katakanlah Ashanti janda lah yo, janda dia anak. Ya bener Maya. Mulan dia anak tuh. Al dengan anaknya Mulan yang bukan sama Ahmad Dhani itu enggak mahram. Jadi kalau Al nikah sama anaknya Mulan itu boleh. Al dengan Mulan itu mahram enggak? Kalau Ahmad Dhani sudah ngumpuli Mulan jadi mahram, enggak batal. Tapi kalau belum ngumpuli maka bukan mahram. Jadi udah dikumpuli belum? Ngoten niku. Itu statusnya ke Mulannya. Tapi kalau ke anaknya Mulan yang bukan dari Ahmad Dhani itu tidak mahram meskipun sudah ngumpul dengan Mulan. Paham nggih? Itu. Anak hasil dari nikah siri bagaimana? Ya ora apa-apa sama nikah siri oleh. Lah nikah siri kan boleh toh? Kenapa dipertanyakan? Akan tetapi Mbak, kita sebagai perempuan jangan mau hanya dinikah siri saja. Tetap menuntut mendingan nikah secara sah negara. Karena kalau nikah siri sing rugi ku wong wedok, sing untung iku wong lanang. Katakanlah sing lanang ku nikah maneh, kamu nuntut ngomong iki anakmu Mas gak iso. Meskipun secara agama itu bisa, secara hukum tidak punya hak. Mesake buat kakak nggak bisa, minta diakui nggak bisa, minta nafkah nggak bisa. Dan secara agama tetap wajib nafkah. Tapi nek wong lanange bejat pengennya Melayu, mana bukti dia anak saya? Apakah kamu bisa membuat kakak? Nggak bisa. Yang rugi siapa? Perempuan. Mulane aja gelem nek mung dinikah siri. Karena tetap meskipun secara agama sah, tapi secara pemerintahan tidak sah. Lah nek gelem nikah siri berarti ojo menuntut kamu untuk menjadi hak seorang warga negara. Ojo njaluk kakak, ojo njaluk akte, ya salahmu dhewe. Gitu. Jadi kok nikah siri bagaimana ya enggak apa-apa. Tuh. Terus kayaknya sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.